Betulkah Prabowo sedang dikepung perang? Oleh Dr. Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggrava Institute. Setidaknya ada 5 teater perang yang sedang terjadi atas panggung politik Indonesia saat ini. Pertama, perang antara rakyat versus keluarga Jokowi yang teriak untuk adili Jokowi dan makzulkan Gibran yang dianggap anak haram konstitusi. Mereka adalah berasal dari kelompok yang termarginalkan dan korban kezaliman selama Jokowi berkuasa. Yang kedua, perang antara Megawati versus Jokowi. Kenapa disebut nama Megawati? Karena mereka meski sebagai ketua umum PDIP, kelihatan jelas secara kepartaian, kubu merah tidak solid di bawah ketua umum. Pemecatan Jokowi beserta keluarganya dan ditahannya Hasto oleh KPK adalah panggung politiknya. Yang ketiga, perang antara rakyat versus Prabowo. Mereka yang berasal dari kelompok hasil propaganda pikiran yang merasa terancam dan terkena imbas kebijakan-kebijakan politik Prabowo setelah berkuasa, yaitu para pemain impor pangan, cukong importer BBM, mafia BBM, penjahat perkebunan, para mafia lahan PSN yang menggunakan tangan-tangan buzzer, influencer, media, bahkan gerakan mahasiswa sebagai proksi di depan untuk menggempur habis semua kebijakan politik Prabowo. Salah satunya adalah penolakan masif RUU TNI. Yang keempat, perang antara Prabowo dan Jokowi secara tertutup. Suka tidak suka, mau tidak mau, perang ini sudah mulai terjadi, minimal antara sesama pendukung di lingkaran ring satunya. Semenjak KLB, Rapimnas Gerindra memutuskan Prabowo maju Pilpres 2029, yang mana hal itu sama saja dengan menutup pintu Gibran untuk maju jadi Capres 2029. Meski ada drama teriakan hidup Jokowi, dengan sahutan Prabowo adalah presiden terkuat sepanjang sejarah Indonesia. Terakhir adalah perang yang sesungguhnya. Perang antara Prabowo dengan elit global yang seakan menunggu momentum untuk menjatuhkan Prabowo apabila tidak tunduk dengan kepentingan mereka. Dari jenis 5 perang ini, yang paling berbahaya dan mematikan itu adalah perang nomor 4 dan nomor 5. Ini bukan perang omong-omong. Prabowo tidak bisa gegabah karena bisa sangat serius terhadap kelanjutan pemerintahannya. Kenapa? Karena dalam teori psikologis perang, motivasi sebuah perang sangat menentukan terhadap eskalasi perang itu sendiri. Perang nomor 4 dan 5 ini jelas mempunyai motivasi yang sangat besar, yaitu dari kubu Jokowi lazim berpikiran bagaimana secepatnya Gibran naik tahta jadi presiden kalau Prabowo lengser. Begitu juga para kelompok elit global yang tentu juga mempunyai motivasi besar agar kepentingan kelompoknya tetap aman dan terjaga. Sedangkan perang nomor 1, 2, dan 3 akan terakumulasi dengan sendirinya, terbawa arus perang yang lebih besar dan dahsyat. Artinya, semua kembali kepada Prabowo untuk mengkonsolidasikan kekuatan sosial politiknya, serta diplomasi luar negerinya. Bahkan bagaimana seorang Prabowo harus mulai hati-hati dengan orang-orang di sekitar dirinya. Prabowo akan menentukan mana kawan dan mana lawan, alias identifikasi friend or view. Melihat kondisi ini, mungkin sudah saatnya Prabowo mulai berpikir logis untuk berani keluar dari cangkang istananya hari ini untuk merangkul para teman-teman lama yang dulu pernah satu kapal perjuangan. Kelompok organik tradisional maupun kultural, serta kelompok civil society yang tegak lurus, yang benar-benar merah putih mencintai negeri. Siapakah mereka? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Karena kita yakin Prabowo pasti sudah tahu siapa yang kita masukkan bersama itu. Salam Indonesia Jaya.